Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan soleha semuanya? Alhamdulillah, pada semester 2 ini kita kembali berjumpa ya dalam mata pelajaran matematika bersama Ustazah kita. Nah, soleh dan soleha, Ustazah berharap antum semakin semangat ya belajarnya dan tidak lupa selalu menjaga kesehatan serta selalu meningkatkan ibadah harian kita. Semoga Allah melindungi kita dari wabah penyakit yang sedang melanda di negeri kita. Soleh dan soleha, di awal semester 2 ini kita belajar matematika dengan tema lingkaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, antum dapat mengetahui pengertian lingkaran. Terus yang kedua, antum dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari lingkaran. Soleh dan soleha, mari sama-sama kita masuk pada materi pelajaran kita ya. Soleh dan soleha, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali benda-benda yang berada di sekeliling kita yang berbentuk lingkaran. Nah, contohnya apa-apa saja? Perhatikan ya. Yang pertama contohnya adalah ban sepeda. Nah, ban sepeda itu berbentuk lingkaran. Kemudian ada lagi kancing baju. Kancing baju bentuknya juga seperti lingkaran. Kemudian ada lagi tutup botol. Nah, tutup botol itu bentuknya seperti lingkaran. Dan masih banyak lagi contoh benda-benda yang berada di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Antum semua pasti sudah tahu ya. Nah, dari contoh-contoh yang sudah Ustazah sampaikan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, soleh dan soleha, lingkaran itu berbeda sama bola ya. Nah, perbedaannya kalau lingkaran itu merupakan suatu bangun datar, sedangkan kalau bola itu merupakan bangun ruang. Nah, mari sama-sama kita mengetahui apa-apa saja ya bagian-bagian dari lingkaran itu. Perhatikan gambar berikut ya. Ada 8 bagian-bagian dari lingkaran. Yang pertama ada titik pusat, kemudian ada diameter. Yang ketiga ada jari-jari, kemudian yang keempat tali busur, yang kelima adalah busur, yang keenam adalah apotema, yang ketujuh adalah juring, dan yang terakhir yang kedelapan adalah tembereng. Mari sama-sama kita perhatikan yang mana saja yang termasuk bagian-bagian dari lingkaran. Nah, perhatikan titik O pada gambar. Titik O tersebut disebut dengan titik pusat. Jadi, titik pusat lingkaran itu merupakan titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Pada gambar tersebut, yang merupakan titik pusat yaitu titik O. Nah, yang kedua ada yang dinamakan dengan diameter. Diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Pada gambar yang dinamakan diameter adalah garis AOB. Nah, kemudian bagian-bagian dari lingkaran yang ketiga adalah jari-jari. Jari-jari merupakan garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik pada lingkaran. Salah satu contoh jari-jari yaitu OC. Ya, jari-jari ditulis dengan lambang R. Bagian yang keempat adalah busur. Nah, busur itu merupakan garis lengkung yang terdapat pada sisi lengkung lingkar dan menghubungkan dua titik sembarang pada lengkungan lingkaran. Contohnya adalah lengkungan BC yang diwarnai dengan warna hijau. Bagian lingkaran yang kelima adalah tali busur. Tali busur merupakan garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Nah, contoh tali busur di sini yaitu garis AD. Juring merupakan daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Bagian juring yaitu daerah FOG.
Nah, soleh dan soleha, selanjutnya bagian dari lingkaran yang ketujuh ada namanya tembereng. Tembereng merupakan daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Contohnya di sini adalah daerah yang diarsir dengan warna kuning ya, yaitu A, E, D. Kemudian yang terakhir bagian dari lingkaran yaitu apotema. Apotema merupakan garis yang menghubungkan titik pusat pada lingkaran dengan tali busur lingkaran. Dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Nah, contoh apotema di sini adalah garis OE. Bagaimana soleh dan soleha? Sudah dapat dipahami kan? Soleh dan soleha, tahukah antum bahwa di dalam Islam ada satu aktivitas manusia yang apabila kita lihat dari kejauhan akan membentuk suatu lingkaran. Nah, apakah itu? Ya, tawaf. Tawaf merupakan salah satu rukun haji. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, saat mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali itu sehingga akan membentuk suatu lingkaran. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk lebih memahami materi pelajaran kita, silakan soleh dan soleha mengerjakan kegiatan yang terdapat pada modul ya. Kemudian dikirim ke nomor WA wali kelas masing-masing. Tetap semangat ya belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.